Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Kali ini gue mau bahas koin yang udah pernah gue bahas sebelumnya dan lagi hype-hype-nya, karena sebentar lagi ada project yang di-launching oleh koin ini. Teman-teman tahu itu apa? Ya, dia masuk ke dalam top 5 coinmarketcap.com dan dia adalah koin Cardano atau ADA. Koin ini fundamentalnya sudah tidak diragukan lagi dan sudah gue bahas di video sebelumnya. Tetapi yang mau kita bahas kali ini adalah project-nya. Project terbarunya yang akan dia launching segera yaitu adalah smart contract. Smart contract inilah yang membuat harga Cardano melambung tinggi sekarang. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu tentang project-nya tapi nggak tahu smart contract itu apa sebenarnya. Jadi ya beli karena tahu beritanya ini adalah teknologi bagus, tapi nggak ngerti sebenarnya smart contract ini teknologi seperti apa. Nah, kali ini gue mau jelasin tentang smart contract ke teman-teman supaya teman-teman paham dan nggak cuman asal beli dan nggak ngerti fundamentalnya sama sekali. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Nah, jadi untuk kita bisa membayangkan smart contract, teman-teman coba bayangkan sebuah e-commerce. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan pembelian, ingin membeli sesuatu, teman-teman pasti kepikirannya adalah membuka marketplace atau website e-commerce. Kenapa? Karena membeli di e-commerce itu lebih mudah, simple, cepat, dan lengkap barang-barangnya. Semua jenis produk dan barang-barang ada. Mau teman-teman beli panci, mau teman-teman beli alat fotografi, laptop, komputer, handphone, barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, barang-barang kebutuhan sehari-hari, semuanya ada di marketplace maupun e-commerce. Nah, pertanyaannya apakah si e-commerce itu memang memiliki semua barang yang dijual tersebut? Enggak kan? Mereka nggak memiliki barangnya. Yang memiliki barangnya adalah si penjual. Jadi di e-commerce ada penjual dan ada juga pembeli. Lalu si e-commerce ini gunanya buat apa dong? Nah, si e-commerce ini gunanya sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara pembeli dan e-commerce, ya, dengan sebuah kontrak tentunya. Kontraknya adalah ketika pembeli melakukan pembelian, mereka harus melakukan transfer uang ke si pihak e-commerce. Nah, nanti ketika uangnya sudah ditransfer, pihak penjual harus mengirimkan barangnya ke pihak pembeli. Dan ketika barangnya sudah sampai dan pembeli sudah mengabari kalau barangnya sudah sampai, maka pihak e-commerce akan mentransfer uangnya ke pihak penjual. Lalu dari sana, pihak e-commerce akan mendapatkan fee karena sudah menjadi pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli. Nah, itulah yang dinamakan kontrak. Lalu, itu kan kontrak. Kalau smart contract, apa dong? Sebelum kita menuju ke penjelasan smart contract, coba teman-teman bayangkan kalau e-commerce yang teman-teman tahu. Misalnya, kalau e-commerce yang teman-teman tahu, pasti yang terkenal di Indonesia, kalau nggak Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Apakah masih ada e-commerce lain selain 3 e-commerce itu? Ya tentu aja ada. Tapi kenapa kita
nggak memilih e-commerce lain. Kenapa kita belanja atau menjual di e-commerce tersebut? Mari kita coba bayangkan kalau ada e-commerce yang bernama toktok.com, di mana kita bisa melakukan pembelian secara online seperti e-commerce lainnya. Nah, tapi kenapa kita tidak membeli di sana adalah karena kita enggak mengenal si toktok.com ini. Sehingga kita ya nggak percaya kan. Pertanyaannya, kalau misalnya gue beli di sana, aman nggak? Kalau kita beli barang beneran dikirim nggak? Bener nggak sih? Atau semuanya cuman palsu-palsu aja? Kalau gue transfer dana, jangan-jangan dibawa kabur lagi uangnya. Nah, jadi kecurigaan-kecurigaan itu yang membuat kita nggak membeli di e-commerce lain yang kurang terkenal, teman-teman. Itu yang dinamakan trust issue antara pembeli maupun penjual dengan pihak ketiga, yaitu e-commerce, toktok.com. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan yang namanya smart contracts. Nah, ini baru kita masuk ke pembahasan smart contracts. Coba teman-teman bayangin jika semua sistem pembayaran e-commerce toktok.com akan dilakukan secara otomatis. Jadi ketika teman-teman mau melakukan pemesanan ya ke toktok.com, kita lakukan pembayaran. Tapi si toktok.com itu nggak menerima uangnya. Dia nggak jadi perantara seperti itu. Uangnya hanya akan langsung diterima oleh penjual jika penjualnya sudah mengirimkan barang dan barangnya sudah diterima oleh pembeli itu. Jadi itu sudah secara otomatis, nggak perlu lagi pihak toktok.com yang memverifikasinya. Langsung udah otomatis. Nah, itulah yang namanya smart contracts. Jadi kontraknya udah pintar, langsung otomatis. Nah, keuntungan smart contract pada cryptocurrency adalah smart contractnya ini disimpan di dalam blockchain. Jadi smart contract ini bersifat tetap dan juga terdistribusi. Bersifat tetap artinya smart contract ketika diciptakan, dia nggak akan pernah bisa diubah. Jadi nggak akan ada tuh yang bisa tiba-tiba mengubah kontraknya dan ya udah kita ambil uangnya dan kita curi. Nah, itu nggak bisa. Dan yang kedua, bersifat terdistribusi. Atau kalau teman-teman ingat di blockchain ya terdesentralisasi. Artinya, output dari kontrak kita ini harus divalidasi oleh semua orang di dalam jaringan. Jadi satu orang aja nggak akan bisa maksa smart contract untuk mencairkan uang kita. Yang artinya, bisa dikatakan kalau smart contract ini sangatlah aman dan juga mempercepat proses. Smart contract akan membuat proses transaksi di mata uang Cardano itu menjadi jauh lebih cepat dan juga aman. Terutama karena pada cryptocurrency, smart contract ini langsung dimasukkan ke dalam blockchain. Nah, mungkin teman-teman udah mulai kebayang ya smart contract apa, tapi gue bakal merangkumnya jadi sebuah kalimat yang runtut. Jadi intinya smart contract ini adalah runtutan kode yang melakukan perintah dengan syarat-syarat tertentu secara otomatis. Nah, itulah yang namanya smart contract. Jadi teman-teman sekarang udah paham yang namanya smart contract. Tapi kenapa smart contract ini spesial terutama untuk Cardano? Nah, mungkin kita bisa bahas dari sejarah smart contracts. Istilah smart contract sebenarnya udah ditemukan pada tahun 1994 oleh Nick Szabo, pencipta pendahulu Bitcoin. Szabo waktu itu mencoba untuk mengautomatisasi beberapa part dari bagian elektronik komersial. Ia memasukkan aturan-aturan ke dalam code-nya saat mencoba melakukan beberapa pemotongan beberapa proses. Nah, sejak saat itulah smart contract lahir dan masuk ke blockchain dengan sukses. Bitcoin itu adalah cryptocurrency pertama yang menggunakan basic smart contracts. Jadi kalau teman-teman pikir hanya Cardano yang menggunakan smart contract, enggak. Tapi Bitcoin juga menggunakan smart contract loh. Tapi karena basic, jadi proses smart contract di Bitcoin ini lambat dan juga mahal. Lalu muncullah yang namanya Ethereum. Dia menggunakan smart contract yang bahasanya sudah lengkap. Smart contract Ethereum ini bisa memperbaiki kekurangan dan batasan-batasan smart contract yang ada di Bitcoin. Tetapi ekosistem Ethereum telah terganggu oleh bugs, kerentanan, dan juga eksploitasi berbahaya yang mana membuat para investornya harus mengeluarkan biaya jutaan dolar. Lalu selain Ethereum, apakah masih ada blockchain-blockchain lain yang sudah menggunakan smart contract? Iya, ada. Project blockchain lain seperti Polkadot, Tezos, dan Solana itu sudah mengimplementasikan smart contract di blockchain-nya. Cardano seringkali dikritik loh karena pengembangan smart contract-nya yang lambat. Tapi
Founder Cardano, Charles Hoskinson, mengatakan dia dan timnya ingin membuat smart contracts yang memiliki utilitas nyata. Dan proses pengembangan yang lambat ini akan memastikan jika proyeknya nanti akan kokoh sejak hari pertama. Jadi, smart contract Cardano ini benar-benar dikembangkan secara serius loh teman-teman. Bahkan jika teman-teman lihat, ekosistem Cardano itu sudah terbentuk bahkan sebelum smart contract-nya selesai. Jadi sudah ada ongoing project di beberapa platform. Nah, jadi kalau menurut gua, Cardano ini berpotensi untuk naik tinggi. Bahkan menurut gua bisa melebihi all time high-nya, teman-teman. Kalau kita lihat dari berita terbaru ya, ini berita dari tanggal 27 Agustus dari Input Output HK. Nah, dia melakukan pengumuman kalau update proposal ke Cardano tentang testnet itu sedang dilakukan final checks, teman-teman. Ahead of September 12. Jadi bisa dibilang kalau smart contract ini sudah mendekati tahap akhir. Yang mana ini berita baik buat kita ya, karena artinya projectnya nggak cuma ngomong doang tanggal 12 September akan jadi, tapi memang berjalan. Dan sekarang 2 minggu sebelum dari project ini akan di-launching, itu sudah ada di tahap final. Yang mana ini yang pastinya menurut gua ya, ini bisa jadi berita yang cukup oke dan meningkatkan kepercayaan kita kepada koin Cardano. Kita bisa lihat langsung ke chart Cardano. Nah, kalau misalnya Bitcoin masih mengalami kenaikan yang pesat ya, yang mana altcoin lain jelas pasti akan ikut, kita bisa prediksi harga Cardano ke depannya akan naik sampai mana. Nah, kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan Fibonacci retracement dan kita menemukan golden ratio-nya itu ada di 2,6, nih, buktinya lihat aja nih Cardano sampai di sini dan akhirnya dia tertabrak di sini. Dia mantul dan udah retest beberapa kali dan masih belum tembus. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan Fibonacci retracement untuk memprediksi harga ke depannya. Kalau koreksinya dari sini sampai sini, artinya harganya itu bisa naik sampai ke 2,6, teman-teman. Yang mana artinya di daerah sini. Nah, kurang lebih Cardano bisa naik ke harga 3,8 dolar, atau kalau lebih sedikit itu menurut gue bisa sampai ke 4 dolar ya, dimana ini adalah psychological resistance. Nah, ini semua akan terjadi jika Bitcoin itu mengalami kenaikan juga. Dan pastinya Bitcoin harus bisa menyentuh all time high-nya kembali dan bahkan melebihinya. Nah, bagaimana sih kalau menurut para ahli, prediksinya bagaimana? Apakah di 4 dolar juga, 5 atau lebih rendah atau lebih tinggi? Nah, kalau menurut para ahli, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Cardano price prediction for 2021. Nah, di sini dibahas apakah Cardano itu bisa menyentuh 10 dolar di akhir tahun 2021 ini. Nah, di sini dikatakan kalau Cardano itu mungkin bisa mencapai 5 dolar di sebelum akhir tahun 2021. Wow, bahkan lebih tinggi dari prediksi gue tadi. Dan bahkan harga Cardano bisa naik sampai ke 10 dolar di tahun 2021 jika ada memenangkan kepercayaan dari para investornya. Nah, kalau Cardano prediction di tahun 2022 itu bahkan bisa sampai ke 15 dolar, dan di tahun 2023 itu bahkan bisa sampai 18 dolar. Di 2024 bisa 25 dolar, dan di 2025 bisa 37 dolar. Yang pastinya harga Cardano yang sekarang ini di 2,8 dolar, ini menurut gue masih sangat murah. Dan buat teman-teman yang mau beli, menurut gue itu oke untuk diinvestasikan jangka panjang. Yang pastinya kalau teman-teman mau investasi di Cardano, teman-teman harus mempelajari fundamental dari si Cardano. Jangan cuma ikut-ikutan, karena investasi ini adalah keputusan teman-teman. Jangan sampai teman-teman cuma ikut-ikutan, tapi teman-teman harus paham juga kenapa teman-teman harus investasi. Gue harap edukasi dari gue bisa membantu teman-teman lebih paham tentang Cardano, dan juga mempertimbangkan apakah teman-teman akan investasi di koin Cardano atau enggak. Itu aja dari gue. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari kami. Itu aja dari gua, dan gue Heditan, gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan.